wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahratul Jannah, NIM E 2019-2099, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Ekonomi Syariah 3 YN Jember. Kali ini saya akan menanggapi video materi yang telah diberikan oleh Bapak Wadud selaku dosen pembimbing ekonomi makro Islam, yaitu tentang inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Apa sih inflasi itu? Dalam teori konvensional, inflasi diartikan sebagai gejala kenaikan harga barang secara umum dan terus-menerus dalam kurun waktu dan tempat tertentu. Inflasi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama berdasarkan sifatnya, yang kedua berdasarkan penyebabnya, dan yang ketiga berdasarkan asalnya. Berdasarkan sifatnya, inflasi dibagi menjadi 3, yaitu inflasi merayap atau creeping inflation, yang mana inflasi ini terjadi di bawah 10% dalam setahun. Yang kedua adalah inflasi menengah atau galloping inflation, yaitu antara 10-30% dalam setahun. Dan yang ketiga adalah inflasi tinggi atau hyperinflation, yang mana terjadi di atas 100% dalam setahun. Berdasarkan penyebabnya, inflasi dibagi menjadi 2, yaitu demand inflation atau inflasi permintaan, yang timbul karena permintaan masyarakat akan suatu barang terlalu tinggi. Yang kedua adalah cost inflation atau inflasi penawaran, yang mana inflasi ini timbul karena kenaikan biaya produksi atau berkurangnya penawaran agregatif. Yang ketiga adalah berdasarkan asalnya, inflasi dibagi menjadi 2, yaitu inflasi yang berasal dari dalam negeri atau domestic inflation, dan yang kedua adalah inflasi yang berasal dari luar negeri atau imported inflation. Dalam jurnal yang saya baca, yaitu tentang pasar, uang, dan transaksi, volume 3, nomor 1, Juni 2016, halaman 41-58, Taqiyuddin Ahmad Ibnu Al-Mahrizi menggolongkan inflasi menjadi 2 golongan, yaitu natural inflation dan human error inflation, yang mana disebabkan oleh kesalahan manusia yang menyimpang dan melanggar kaidah-kaidah syariah. Penyebabnya seperti korupsi dan administrasi yang buruk, pajak berlebih, dan penimbunan barang. Dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam, yang pertama adalah menimbulkan gangguan dalam fungsi uang, yang kedua adalah meningkatkan kecenderungan untuk berbelanja, yang ketiga adalah mengarahkan investasi pada hal-hal yang tidak produktif, seperti penumpukan kekayaan berupa tanah, bangunan, logam mulia, dan mata uang asing. Lalu bagaimana solusi untuk mencegah dan mengendalikan inflasi ini? Menurut Nopirin, ada beberapa instrumen yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengendalikan inflasi, yaitu dengan kebijakan moneter, yang mana pemerintah dapat mengatur jumlah uang yang beredar atau dengan cara menjual surat berharga sehingga laju inflasi dapat lebih rendah. Selanjutnya dengan kebijakan fiskal, yaitu dengan pengurangan pengeluaran pemerintah serta kenaikan pajak. Selain itu, menurut Hushan Shahata tahun 2012, solusi untuk mengatasi inflasi yaitu dengan reformasi terhadap sistem moneter dengan menghubungkan antara kuantitas uang dengan kuantitas produksi, mengarahkan belanja dan melarang sikap berlebihan, larangan untuk menyimpan atau menimbun harta, dan menjaga pasokan kebutuhan pokok. Tidak hanya itu, inflasi juga dapat dikendalikan dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan moneter dan fiskal, antara lain yaitu dengan penggunaan mata uang yang stabil seperti dinar atau dirham, menurunkan suku bunga atau riba atau zero interest, menghindari perdagangan spekulasi uang atau maisir, memaksimalkan perolehan zakat, dan menjadikan zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal. Hal lainnya yang dapat dilakukan yaitu dengan memperbaiki tata kelola pemerintahan dan perbaikan kualitas moral pejabat serta perilaku masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.